Selamat berjumpa lagi dengan saya Dr. Insinyur Iwayan Jondro MSI, saya dosen teknik elektro Politeknik Negeri Bari. Kali ini saya akan berbicara tentang konsep membangun percaya diri. Ya, bukan seperti biasa berbicara teknik listrik ya atau elektro ya, tapi sekarang saya berbicara tentang konsep membangun percaya diri. Percaya diri ini merupakan sebuah sikap yang confident atau percaya pada dan memiliki keyakinan akan kemampuan diri. Jadi seorang itu harus mempunyai eh, keyakinan bahwa dia mampu melakukan sesuatu dengan baik gitu. Tentu dia bahkan mampu melakukan sesuatu dengan baik apabila dia memiliki knowledge atau pengetahuan, skill atau keterampilan, dan memang memiliki sikap kerja yang memadai. Dalam arti dia itu orang kompeten sehingga dia bisa confident untuk melakukan suatu kegiatan. Ya, gimana mungkin percaya diri kalau kepalanya kosong, kalau tidak mengetahui pengalaman tertentu dalam pekerjaannya. Seperti misalnya gimana dia percaya diri untuk melaksanakan pekerjaan pemasangan panel surya kalau dia tidak tahu tentang pengetahuan dan keterampilan bagaimana panel surya itu dipasang dan apalagi tidak memiliki pengalaman juga. Ya, jadi ini yang bagaimana dia bisa percaya diri untuk melakukan marketing gitu, menjual suatu produk, misalnya produk listrik, peralatan listrik gitu, misalnya tekep isolator gitu misalnya. Jika dia tidak paham tekep isolator itu apa, fungsinya apa gitu kan, kemudian bagaimana caranya memasang, nah itu apa kelebihan alat itu dibanding dengan alat yang lain gitu. Nah, ini yang tidak bisa, sehingga memang skill, knowledge, dan attitude adalah harus ada dalam diri manusia tersebut. Kemudian yang orang yang percaya diri ini pasti dia aktif. Jadi melakukan suatu kegiatan itu dia aktif, tidak orangnya pasif dan selalu berupaya melakukan tindakan lebih dari yang lainnya. Dan yang terpenting bahwa yang percaya diri itu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukan. Apa yang telah dilakukan, baik itu risiko maupun hasil, dialah yang bertanggung jawab ya. Dan mereka tidak akan pernah lari dari tanggung jawab. Inilah orang yang percaya diri. Tentu orang percaya diri ini tidak lahir begitu saja. Pengaruh lingkungan itu luar biasa ya. Kalau yang lahir dari lingkungan yang minder gitu misalnya, oh kamu janganlah pergi ke kerja, cari kerja keluar Bali atau keluar Jawa gitu, kayak supaya nggak jauh-jauh dari bapak sama ibu. Nah gitu kan, oh kamu janganlah keluar rumah apalagi sekarang musim pandemi, nanti kamu sakit ya, itu misalnya. Padahal itu sebenarnya bisa saja mereka keluar Bali, keluar Jawa gitu kan, tapi apa namanya, harus berbekal skill, knowledge, and attitude. Toh juga sekarang sudah ada perangkat komunikasi yang luar biasa ya. Kalaupun toh dalam kondisi pandemi ya kan ada perilaku hidup sehat ya, dengan pakai masker, selalu cuci tangan kan gitu, jaga jarak dan lain sebagainya. Kalau semua pada masa pandemi diam orang di rumah, ya berarti nggak bisa survive dong. Itu tidak cemas, tidak ya. Jadi kalau orang percaya diri ini tidak cemas. Kenapa dia harus cemas? Karena sudah tahu, misalnya bekerja di ketinggian, misalnya memasang jaringan listrik 20 kV, dia ada di ketinggian 11 meter ya. Nah, dia sudah mempunyai pengetahuan bagaimana menggunakan safety belt, bekerja di ketinggian, pakai helm, alat pelindung diri, semuanya dia sudah pakai. Untuk apa cemas? Dan dia sudah tahu bagaimana meyakinkan bahwa sebuah jaringan itu tidak bertegangan lagi. Ya, sehingga akhirnya apa? Karena dia sudah tahu, pengetahuannya cukup, dia tidak cemas. Akhirnya apa? Kerjanya lugas. Jadi kerjanya cepat, berkualitas kan begitu. Dan orang percaya diri ini mempunyai kontrol internal terhadap kekuatan dalam diri. Ya, menyadari kemampuannya dan dia bertanggung jawab ya itu. Karena dia sudah bisa ngukur,
oh saya dengan kompetensi ini saya bisa melakukan kerja Z dengan waktu sekian lama dengan kualitas luar biasa gitu misalnya ya. Gitu. Jadi dia sudah tahu dirinya itu bagaimana dia akan bekerja, gimana hasilnya gitu. Dan orang percaya diri ini meyakini kelebihan dalam yang dimilikinya. Ini ya. Jangan kita itu melihat kekurangan dalam diri kita. Karena manusia ini diciptakan unik oleh Tuhan. Pasti Anda masing-masing mempunyai kelebihan. Kalaupun punya kekurangan, lupakan itu. Ya. Kelebihan inilah yang harus kita tonjolkan. Ya. Itu sehingga kita menjadi percaya diri, ya. Kemudian orang percaya diri ini dia yakin terhadap kompetensinya gitu. Dia itu bisa apa gitu. Ya. Misalnya percaya diri berbicara di depan forum gitu misalnya. Ya, dia sudah percaya diri dan tahu potensinya dia bahwa dia berbicara di depan umum tentang ketenaga listrikan. Iya, karena pendidikan sebagai seorang insinyur teknik listrik gitu misalnya, dia punya keyakinan untuk itu dan bersertifikasi kompetensi. Dan ketika dia mahasiswa sudah terbiasa berbicara di depan umum karena dia rajin berorganisasi, ya. Jadi sudah mempunyai keyakinan yang luar biasa untuk tampil di depan publik. Dan ciri-ciri orang yang memiliki rasa percaya diri positif itu adalah yang pertama adalah keyakinan akan kemampuan diri. Nah, keyakinan akan kemampuan diri. Dia mempunyai keyakinan luar biasa terhadap kemampuannya. Kenapa? Sekali lagi bahwa kepalanya sudah berisi, fisiknya sudah mempunyai keterampilan, ya. Kemudian secara sehat jasmani dan rohani, ya. Olahraganya cukup, makannya teratur, istirahatnya cukup, ya. Gitu. Makannya sehat, ya. Nah, kalau secara fisik dan psikologis sudah sehat, kemudian kepalanya sudah berisi, otomatis dia memiliki keyakinan untuk bekerja pada suatu profesi tertentu. Termasuk misalnya mau berprofesi di bidang kontraktor energi baru terbarukan gitu. Karena dia sudah paham. Misalnya PLTS itu bagaimana bentuk platnya, apa namanya, panel suryanya, gimana caranya masang, kemiringan seperti apa, kan gitu. Temperaturnya harus seperti apa ya, ketinggiannya gimana gitu kan. Nah, ini yang mereka sudah mempunyai knowledge, skill dan attitude untuk itu sehingga dia yakin atas kemampuan dirinya. Dan orang percaya diri ini salah satunya dia itu memiliki optimisme yang tinggi bahwa ketika saya sudah memiliki skill, knowledge, and attitude di bidang EBT, saya optimis bahwa saya itu akan mampu menyelesaikan pemasangan PLTS misalnya bahkan sampai ratusan megawatt peak gitu. Itu kan. Karena sudah punya pengalaman. Ya, itu. Kemudian dia itu objektif, tidak akan nyari-nyari alasan untuk melakukan pembenaran terhadap kesalahan yang dia berbuat gitu ya. Atau orang lain baik dibilang buruk gitu ya. Jadi ciri-ciri orang yang percaya diri itu dia untuk membuat dirinya tinggi tidak harus merendahkan yang lain. Dia akan menjadi orang terdepan tanpa mengebelakangkan orang lain. Nah, itu ciri-ciri orang yang memiliki rasa diri percaya diri yang positif. Kemudian dia tuh bertanggung jawab atas semua dampak dari apa yang telah dia kerjakan. Dan yang terpenting orang percaya diri ini orang rasional gitu, realistis. Karena kalau tidak rasional dan realistis nggak mungkin punya rasa percaya diri yang memadai. Ya, kecuali orangnya gila gitu ya. Tidak punya skill, knowledge, attitude tapi percaya diri luar biasa ya. Tetapi untuk orang normal, jadi ciri orang memiliki rasa percaya diri positif itu adalah salah satunya dia rasional. Jadi dia bisa ngukur dirinya, kompetensinya apa, dia bisa mengerjakan apa dalam waktu berapa sehingga dia bisa tentukan rate kerjanya dia berapa gitu ya. Itu jadi memang dia sudah betul-betul bisa ngukur dirinya.
Dan ciri sikap percaya diri orang yang proporsional itu percaya diri pada kompetensinya. Dia sangat percaya dengan kompetensinya, ya. Apalagi kompetensinya memang hasil belajar, hasil pelatihan, hasil ujian yang dia lakukan sendiri dengan sejujur-jujurnya, bukan hasil copy paste, bukan hasil nyontek, bukan hasil mengakui hasil kerja orang lain, gitu ya. Tampil apa adanya, dia tidak akan membuat dirinya aneh-aneh gitu kan. Jadi tampil apa adanya, sangat proporsional. Jangan pula mau kerja listrik misalnya di bidang pemasangan EBT tetapi kerja ke lapangan pakai dasi gitu. Nah, ini bahaya, nanti dililit bor dasinya. Ya, jadi karena Jadi mau sok-sokan eksekutif gitu kan. Jadi itu. Jadi harus tampil adanya sesuai dengan profesi dan secara proporsional. Menjadi diri sendiri, ya. Menjadi diri sendiri. Nah, nih, ya. Dia tidak terpengaruh oleh orang lain gitu. Oh, orang itu jadi seorang yang kaya dengan cara berpenampilan mentereng gitu misalnya. Selalu pakai jas, pakai dasi dan lain sebagainya. Gitu. Ya, tapi dia punya keyakinan bahwa dia mau kaya dengan caranya dia sebagai seorang di bidang profesional, di bidang energi baru terbarukan. Bukan itu yang dia tunjukkan, tetapi bagaimana berpakaian seorang pekerja yang profesional, namun dengan body language atau gerak tubuh yang membuat orang itu yakin. Kemudian selanjutnya, orang proporsional ini dia memiliki pengendalian diri, ya. Tidak mudah emosi, tidak marah ketika dikritik gitu kan. Ini ketika ada orang marah dikritik, ini berarti orang yang masih kekanak-kanakan gitu. Dan belum percaya dirinya, belum gitu ya. Jadi ketika kita dikritik berarti ada sesuatu yang kurang dalam diri kita di mata orang lain, sehingga perlu kita dengar kritikannya orang, sehingga kita bisa memperbaiki apa yang perlu kita perbaiki. Mampu bisa kita jelaskan kepada orang apa yang mereka sampaikan tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Kemudian selanjutnya adalah dia itu memiliki internal locus of control. Jadi segala sesuatu itu ditibakan pada dirinya. Kalau dia menjadi sukses, wah ini hasil kerja keras saya, tentu didukung dengan orang lain. Ketika terjadi suatu kegagalan, misalnya gagal dalam tender gitu misalnya, wah ini kesalahan saya, ini harga saya sedikit lebih mahal karena saya kurang gigih mencari sumber supplier panel surya gitu misalnya, supplier kabel, atau pekerjaannya analisisnya terlalu besar, pekerja yang saya hitung kerjanya lambat sehingga perlu dicari pekerja yang lebih cepat. Nah ini jadi kesalahannya itu ditibakan pada dirinya gitu, walaupun itu sebenarnya ada juga ininya orang lain, kontribusi orang lain. Kontribusi orang lain itu menjadi tidak optimal karena dirinya tidak mampu menyaringnya, kan gitu. Positif memandang dirinya gitu. Jadi orang itu jangan memandang diri itu minder, wah saya ini kulit saya hitam gitu, rasanya kurang enak deh bergaul sama orang-orang itu kulitnya putih gitu. Belum tentu. Kadang-kadang di dalam sisi kekurangan itu menjadi kekuatan Anda. Suatu cerita misalnya ya, seorang raja senang berburu ke hutan. Akhirnya di tengah hutan itu, dia kan raja kan pasti mengajak seorang pengawal gitu. Pengawalnya itu sedang mengayunkan kapak, akhirnya meleset kapaknya, kenalah tangan si raja ini. Akhirnya kelingkingnya itu putus karena kena kapak. Saking marahnya si raja itu memenjarakan pengawal pribadinya yang tersebut. Akhirnya pengawal pribadinya karena sebagai pekerja anak buah ya terima saja gitu kan. Karena memang salah. Tapi setelah kelingkingnya sembuh, tanpa kelingking dia berburu lagi raja ini ke hutan. Namun sesampainya di hutan, ya, si raja itu tidak menemukan binatang buruan, yang dia justru dialaminya adalah sial.
dia ditangkap oleh kaum primitif untuk dijadikan kurban. Setelah tangannya dibentangkan di tempat persembahan kurban, akhirnya kepala suku itu melihat bahwa kelingking raja itu tidak ada. Akhirnya raja ini merupakan manusia yang tidak sempurna. Akhirnya dia dilepaskan. Raja itu dilepaskan oleh kaum primitif itu, sehingga si raja itu selamat justru karena nggak punya kelingking. Jadi betapa ketika ketidaksempurnaan itu menyebabkan dirinya selamat, ya. Nah ini, sehingga dalam permasalahan ini, maka sebetapapun kekurangan diri Anda, jangan sampai menjadi sebuah justifikasi Anda itu harus mundur, tidak bekerja semangat gitu, tidak, ya. Justru Anda coba lihat seorang Tukul Arwana, kalau dilihat dari sisi ganteng aja, mana ada gantengnya si Tukul Arwana, tapi dengan wajah seperti begitu dia menjadi seorang artis yang luar biasa, jam terbangnya luar biasa, kaya raya, ya. Jadi itu, jadi kita harus pandang, tapi dia itu walaupun tidak ganteng si Tukul Arwana, tapi wajahnya unik gitu, ya. Jadi dia dengan merasa wajahnya unik, jadi itu yang justru menjadikan nilai jualnya dia gitu kan itu. Kemudian selanjutnya adalah dia itu seorang yang sangat realistis terhadap dirinya sendiri gitu. Jadi orang percaya diri itu pasti ngukur gitu, bahwa dia itu bisa apa gitu. Mesti misalnya Anda bisa lihat ajang-ajang uji nyali di YouTube itu, ya, atau mungkin di video-video di online, ya. Itu Anda bisa lihat gimana dia naik sepeda turun gunung dengan kecepatan tinggi, kemudian sepedanya terbang dan lain sebagainya, ya. Dengan penuh percaya diri tanpa ragu-ragu. Seandainya itu lakukan dengan ragu-ragu, pasti celaka. Tapi dengan kepercayaan diri luar biasa, dengan perhitungan matang, dengan pengalaman yang luar biasa, akhirnya dia bisa menyelesaikan etapa dengan selamat. Dan perlu Anda pahami bahwa dampak percaya diri itu adalah, pertama, emosi terkendali dan tidak mudah tersinggung, ya. Dan sangat pemaaf. Orang percaya diri ini sangat pemaaf. Kalau ada orang yang pendendam, berarti bukan orang percaya diri itu, ya. Orang percaya diri ini emosinya terkendali, ya. Tidak mudah dipicu kemarahannya dan sangat pemaaf. Kemudian dia akan melakukan sesuatu itu dengan konsentrasi karena sudah percaya diri. Tidak ada rasa ragu-ragu lagi. Ketika naik ke tiang listrik, dia melakukan pemasangan kabel tegangan menengah 20.000 volt itu, karena sudah tahu dia gimana caranya kerja dengan baik di atas ketinggian, dia sudah menggunakan APD, alat pelindung diri, dengan baik, maka dia bekerja dengan penuh konsentrasi, baut demi baut dia kencengin, ya, sehingga akhirnya kabel itu terpasang dengan baik, ya. Dan orang percaya diri ini pasti orang yang suka tantangan, dan dia tidak puas dengan satu capaian. Dia akan terus mencari tantangan-tantangan baru untuk maju. Kalau Anda cepat puas, ya jadi yang nggak akan berkembang, ya. Jadi orang percaya diri itu harus tidak cepat puas sehingga berkembang, ya. Itu. Jadi pegawai pekerja sebuah perusahaan besar, gaji besar, Anda sudah percaya diri, tersesat. Justru mungkin kalau Anda menjadi pengusaha dengan kinerja seperti itu, bisa jadi Anda tuh jauh lebih sukses, lebih kaya gitu, ya. Dan dampak dari percaya diri, strategi banyak, ya. Ya. Tidak one solution untuk satu permasalahan. Jadi satu permasalahan banyak solusinya, banyak strateginya sesuai dengan desa kalapatra, tempat, waktu, dan keadaan. Beda tempat, waktu, dan keadaannya, maka strategi untuk menyelesaikan permasalahan itu berbeda, ya. Kemudian selanjutnya dia menghargai momentum. Jadi orang yang percaya diri ini tidak pernah melewatkan kesempatan. Jika Anda belajar kuliah di EBT ini, jangan hanya dijadikan mata kuliah ini hanya sambil lalu gitu.
hanya nggak ada dampak secara teknik ini enggak gitu. Padahal Anda punya teknik secara sehebat apapun, kalau tidak punya percaya diri, siapa tahu kalau Anda itu orang hebat di bidang EBT. Nah, sehingga momentum itu Anda harus memanfaatkan. Sekarang sudah dapat mata kuliah etika ini, etika profesi ini harus belajar sungguh-sungguh sehingga percaya diri Anda terbangun, etika Anda baik, sehingga nanti bekerja itu bisa bekerja secara profesional. Dan perlu Anda tahu bahwa cara membangun percaya diri ini tidaklah mudah, ya. Kita harus menghilangkan pikiran-pikiran negatif, ya. Bagaimana bisa memasang tiang penghantar tegangan menengah di atas tiang listrik, ya, dengan baik kalau misalnya punya pikiran negatif kena strom, atau punya mati kena strom, kemudian pikiran negatif terjatuh dari tiang listrik, ya. Pikiran negatif akan jadi hitam karena berjemur, ya. Jadi Anda tidak jadi naik ke tiang listrik karena karena memiliki pikiran negatif. Padahal semestinya itu bisa dicegah supaya tidak ekstrem. Yakinkan bahwa kabel itu sudah tidak bertegangan dengan memasang ground set, itu misalnya jika. Kemudian supaya tidak jatuh, menggunakan sabuk pengaman dengan full body harness, sehingga kalau terpeleset Anda itu menggantung di tiang listrik, bukan jatuh langsung ke bawah. Sehingga itu pikiran negatif itu bisa hilang sehingga Anda bisa bekerja secara profesional gitu. Jangan menjadi orang profesional di bidang EBT tidak berani masang PLTS di rooftop gitu kan, di atas atap, karena takut jatuh. Loh, kok takut jatuh gimana? Kan sudah ada safety belt. Kalau orang lain bisa, kita harus bisa dong gitu. Nah, gitu. Itu. Jadi kemudian untuk membangun percaya diri selanjutnya adalah pedomi standar diri, ya. Standar diri Anda itu apa? Jadi pekerjaan itu harus perhatikan standar operasional prosedur, profesionalisme, cara bekerja secara tahap demi tahap, kan? Ini Anda harus pahami sehingga Anda bisa menjadi percaya diri. Jadi untuk melakukan suatu, misalnya mau berbicara di depan publik, Anda harus sehat, penampilan fisiknya harus segar, cara berpakaiannya juga baik dan rapi, tidak berlebihan gitu kan, tata rambutnya juga bagus, tidak gondrong berantakan kan itu. Nah, tidak menggunakan perhiasan berlebihan, nah itu misalnya, ya. Jadi ini penting sekali dalam, ya. Kemudian selanjutnya Anda harus mengenali bakat itu. Bakat Anda itu apa gitu. Jangan bakat Anda sebagai seorang dosen karena senang berbicara di depan umum, kemudian senang belajar, terus Anda menjadi pebisnis yang menuntut resiko, kecepatan gerak, dan berani mengambil keputusan dalam waktu cepat gitu, ya. Nah, ini jadi kenalilah bakat ini sehingga Anda menjadi percaya diri untuk menjadi seorang dosen, menjadi seorang entrepreneur, ya, atau menjadi seorang pekerja. Ya, ini Anda harus kenali bakat dalam diri Anda gitu. Gitu. Itu. Kemudian temui kesukaan Anda yang paling Anda suka itu apa gitu. Ya, kalau Anda sudah tahu kesukaan Anda, misalnya Anda paling suka melihat orang lain tersenyum gitu misalnya, berarti Anda ini skupnya adalah sebagai orang penolong. Ini sangat cocok untuk menjadi entrepreneur, karena seorang entrepreneur atau sebilang pengusaha itu selalu ingin meringankan permasalahan orang lain, dan akhirnya dari upaya itu dia mendapat imbal jasa, ya. Itu. Jadi itu yang selanjutnya untuk membangun percaya diri itu adalah yang terakhir ini sangat penting, bahwa Anda itu harus bangga pada diri Anda. Cari dalam diri Anda sedalam-dalamnya apa yang bisa dibanggakan, ya. Misalnya saya jadi dosen di Politeknik Negeri Bali jurusan Teknik Elektro. Saya bangga karena saya lahir dari seorang anak bengkel sepeda motor. Kemudian dengan pendidikan, dengan pengetahuan, akhirnya saya bisa meningkatkan diri saya menjadi seorang dosen. Ya. Meningkat, ya, pengetahuan saya, taraf hidup saya, gitu, ya.
Itu. Dan tidak hanya sebagai seorang dosen, saya juga sebagai, karena saya mempunyai kebanggaan itu, akhirnya saya ini anak seorang bengkel, sudah biasa bekerja keras dan punya ilmu pengetahuan lagi dengan menjadi seorang insinyur elektro. Wah, saya cocok ini, harus membuat kontraktor listrik. Maka lahirlah PT Adi Putra, PT Adi Chandra, PT Adi Wiguna. Ya, itu. Jadi karena rasa bangga ini. Ya. Nah, sehingga kalau hal itu semua dipedomani, saya bilang, say goodbye untuk tidak ekspresif, kita harus mampu menampilkan siapa diri kita. Ya. Say goodbye untuk tidak memiliki target, kita harus mempunyai target dalam kehidupan kita. Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, itu kata Bung Karno. Jatuh-jatuhnya kamu di bintang. Ya, tidak lagi ada cerita frustasi. Ya, tidak lagi ada kata kegagalan. Yang ada adalah keberhasilan yang tertunda. Tidak ada lagi yang kalah, tetapi kemenangan, potensi kemenangan. Ya, itu orang percaya diri itu begitu. Suatu saat sekarang, akhirnya saat ini kalah, suatu saat saya pasti akan jadi pemenang. Ya, tidak ada lagi rasa canggung. Untuk apa canggung? Orang kita sudah punya skill, knowledge, ini attitude, apalagi sudah dibekali dengan mata kuliah ini, ya, yang berkaitan dengan, ya, etika profesi. Ngapain canggung? Sudah pintar, beretika lagi, ya kan itu. Ya, goodbye juga untuk tidak memiliki harapan yang realistis. Anda harus memiliki harapan. Apa harapan itu, ya? Harapan itu Anda harus ciptakan, mimpikan ketika saat Anda sadar. Bukan mimpi pada saat tidur, tapi mimpi pada saat sadar, kemudian disusun tahapan-tahapan, langkah-langkah untuk mencapainya, ya. Goodbye juga untuk no motivation, tidak ada motivasi. Kita harus termotivasi, harus mampu memotivasi diri kita untuk menjadi lebih hebat, ya. Itu goodbye perfectionist, karena tidak ada manusia yang sempurna, ya. Tanhano wong swasta anulus, tak satu orang pun yang sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan, ya. Goodbye juga untuk sensi. Ngapain kita terlalu sensi ketika orang ngerumpi, dipikir ngerumpiin kita, akhirnya kita ikut nguping, dan akhirnya kita tidak fokus bekerja, akhirnya menjadi orang yang tidak berprestasi. Itu goodbye juga kalau tidak optimal dalam bekerja. Goodbye gitu. Karena kita sudah dengan kepercayaan diri, hasil kerja kita pasti optimal, karena dengan kepercayaan diri kita fokus bekerja, bullshit dengan yang lain. Fokus bekerja sehingga kita bekerja dengan kualitas tinggi dalam waktu yang cepat. Kalau waktu penyelesaian pekerjaan cepat, kalau Anda sebagai seorang pebisnis, maka semakin cepat Anda akan mendapatkan uang, semakin cepat menjadi kaya raya. Oleh demikian, percaya dirilah. Jangan pernah minder menjadi diri Anda. Yakinkan sukses itu kalau Anda percaya diri. Itu. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita berjumpa di lain waktu. Salam percaya diri.